3. Peserta undangan wajib mengenakan ID card dan diharuskan menempati tempat duduk yang telah ditentukan. 4. Dalam debat, tim pendukung tidak diperkenankan membawa bahan kampanye dan alat peraga kampanye, kecuali atribut yang melekat di badan. 5. Selama acara debat berlangsung, tamu undangan wajib menjaga ketertiban dan tidak meneriakkan yel-yel atau slogan dan melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung pasangan calon, KPU, moderator, panelis, dan tim perumus. 6. Pasangan calon hanya diperkenankan membawa alat tulis, catatan, dan atau data yang diperlukan dalam debat. Dilarang membawa handphone atau alat komunikasi lainnya di panggung debat. Sudah mulai kah? Berikut kita saksikan bersama dari perwakilan panelis yang akan diserahkan soal secara simbolis ke KPU Kota Tarakan. Dan selanjutnya dari KPU Kota Tarakan ke Dirut Tarakan TV. Terima kasih. Kami persilakan. KPU Kota Tarakan, Henry SIP, anggota KPU Kota Tarakan. Asriani SH, anggota KPU Kota Tarakan. Mawardi SP, anggota KPU Kota Tarakan. Jumaidah SPD, anggota KPU Kota Tarakan. Widya Safitri, Sekretaris KPU Kota Tarakan. Berikutnya, kami akan memperkenalkan tim perumus yang memiliki peran penting dalam mendukung kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemilihan. Inilah tim perumus debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan 2024. Tim perumus: Dr. Nur Asikin SHI MH CPR, Ketua Forum Komunikasi Dosen Kalimantan Utara. Dr. Oti Handayani SE SH MH CPM CDBP, Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Bayangkara Jakarta Raya, advokat dan kurator. Dr. Sarifah Rafika MPD, Kepala UPT Bahasa Universitas Borneo Tarakan. Dan berikutnya, kami akan memperkenalkan tim panelis yang memiliki peran penting dalam mempersiapkan pertanyaan pada debat publik kedua ini. Dan inilah tim panelis debat publik kedua pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan tahun 2024. Tim panelis: Aslan S.E. Megdad, Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara Kabupaten Bulungan. Dr. Jamil SPD MSI, Dosen FKIP Universitas Mula Warman. Dr. M. Saiful Esos MSI, Kepala Laboratorium Ilmu Politik UIN Alauddin Makassar. Muhammad Zulfauzi Hasri SHMKM, praktisi hukum. Bapak Dr. Haji Khairul Enkes dan Bapak Ibnu Sa'idis. Terima kasih. Selamat datang kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota dan Kota Tarakan pada tahun
Untuk mencapai misi dimaksud, maka kami memiliki 5 misi. Yang pertama adalah untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. 2. Meningkatkan pemerataan pembangunan dan infrastruktur pelayanan dasar yang andal. 3. Meningkatkan pembangunan ekonomi melalui dukungan dan usaha yang berkeadilan dan bertumpu pada sektor jasa, perdagangan, perikanan, kelautan, ekonomi kreatif dan ekonomi kerakyatan atau UMKM. 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif serta menjaga stabilitas ketertiban dan ketentraman kota, serta terakhir mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh menghadapi bencana. Demikian paparan visi dan misi pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan, Harisma. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada malam hari ini. Jalan-jalan ke tanah tidur, jangan lupa membawa sarung. Dan bapak dan ibu masih bingung, coblos saja nomor 1. Jalan-jalan dengan pasangan, boncengan naik motor baru. Terima kasih Harisma sampaikan karena sudah mencoblos nomor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Santi Om Namo Buddhaya, salam kebajikan berakhir. Baik, waktunya sudah habis. Terima kasih telah memaparkan visi misi dan program kerjanya. Kami persilakan hadirin untuk memberikan apresiasi bagi pasangan calon yang telah menyampaikan visi misi dan program kerjanya. Hadirin dan pemirsa, di segmen berikutnya, pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah disiapkan oleh panelis. Jadi tetaplah bersama kami di debat publik kedua calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan tahun 2024. Debat publik kedua penajaman visi, misi, dan program kerja pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan tahun 2024, di mana di segmen ini pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah dibuat oleh para tim panelis terkait dengan tema peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan komunitas perikanan unggul untuk memajukan kota Tarakan. Namun sebelumnya kami akan menjelaskan tata cara pengambilan pertanyaan. Pada segmen ini dari 4 subtema yang sudah disiapkan oleh tim panelis oleh perumus 1 Dr. Nur Asikin SHI MH CPM, selaku perumus kedua Dr. Otih Handayani SE SH MH CPM CD BP. Pasangan calon akan menjawab pertanyaan dengan subtema A, yaitu infrastruktur. Dan di atas meja terdapat sebuah fishbowl yang berisi 3 bola terdiri dari abjad A1, A2, dan A3 yang nantinya diambil oleh pasangan calon. Dan bola yang diambil menentukan amplop pertanyaan yang dipilih. Nantinya akan dibacakan oleh moderator untuk dijawab oleh pasangan calon. Dan sesi menjawab pertanyaan panelis akan berlangsung dalam 2 putaran. Untuk itu kami persilakan calon untuk berdiri di podium. Yang pertama kami persilakan kepada calon wali kota untuk mengambil undian pertanyaan di dalam fishbowl. Kami persilakan Bapak. Oke, boleh diambil 1 dan boleh ditunjuk, boleh disebutkan A2. A2. Baik. A2. Masih tersegel Bapak Ibu? Silakan diperlihatkan ke arah kamera. Berapa Bapak? B2. Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat
Dalam hal ini transparansi anggaran juga menjadi tantangan. Baik, pertanyaannya, bagaimana komitmen paslon dalam memastikan prioritas anggaran terkait program lingkungan hidup dan mitigasi bencana dilaksanakan secara transparan dan akuntabel? Kami persilakan. Ya, saya kira bahwa pengawasan terhadap penggunaan anggaran ini tentu berlapis-lapis. Jadi ada pengawasan lekat langsung dari atasan pada bawahannya yang mengelola anggaran, termasuk juga ada pengawasan eksternal, ada dari BPK, ada dari aparat hukum yang lain, termasuk juga sebenarnya ada pengawasan internal yang lain melalui APIP kita, Inspektorat itu juga selalu melakukan pengawasan anggaran apapun itu, bukan hanya anggaran bencana dan lingkungan, tetapi semua anggaran. Yang kedua, bahwa mengenai persoalan proporsi anggaran untuk lingkungan hidup dan mitigasi bencana, tentu ini memang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah, bahwa memang tentu ke depan ini mudah-mudahan dengan beberapa persoalan pelayanan dasar yang selama ini kita hadapi sudah kita selesaikan secara bertahap. Insya Allah saya kira ke depan program-program dalam rangka sustainability development ini dalam rangka menjaga lingkungan hidup tetap baik, tetap supaya kota ini bisa tetap membangun dengan pembangunan berkelanjutan. Tentu kedepannya anggaran untuk lingkungan hidup ini tentu akan kita perbanyak. Yang kedua, bahwa memang mitigasi bencana ini menjadi perlu di Kota Tarakan karena kita menghadapi banyak ancaman-ancaman bencana di sini. Terutama sebenarnya yang paling sering kan ancaman bencana kebakaran. Yang kedua, ancaman bencana tanah longsor. Yang ketiga sebenarnya juga gempa bumi ternyata juga menjadi sesuatu yang mengancam juga Kota Tarakan. Oleh karena itu perlu dilakukan mitigasi bencana dengan menyiapkan masyarakatnya, mempersiapkan infrastrukturnya, terutama juga upaya-upaya dalam rangka melakukan evakuasi dan lain-lain. Dan ini tentu memerlukan anggaran dan ini saya kira akan direncanakan secara baik nanti pada periode 2025. Disebutkan sambil ditunjukkan ke kamera dan disebutkan Bapak B1. Baik, terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke podium. Indeks rasio bencana Kota Tarakan 2023 masuk kategori sedang. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, akumulasi bencana meliputi banjir, tanah longsor, dan kebakaran sebesar 55 kejadian dengan jumlah korban mencapai 745 jiwa. Fakta ini menunjukkan Kota Tarakan rentan terhadap bencana sehingga dibutuhkan langkah strategis kepala daerah dalam pengelolaan kebencanaan berbasis teknologi informasi. Pertanyaannya, bagaimana komitmen Anda dalam membangun kelembagaan tanggap darurat berbasis sistem informasi yang dapat mengkoordinasikan informasi bencana serta real time dan memberikan panduan tindakan untuk mengurangi resiko dan dampak bencana di Kota Tarakan? Waktu Anda 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Silakan Bapak. Ya, saya kira mengenai tanggap darurat ini sejak periode pertama kita sudah lakukan. Bahkan dulu ada sempat kita membuat namanya Super Smart, sudah perintah 11 Maret. Jadi 11 hari sejak saya menjabat jadi wali kota pada tahun 2019, kita meluncurkan program yang namanya One Call One Number 112. Masyarakat bisa memberikan informasi 24 jam melalui saluran ini, dan itu ada operatornya yang juga standby. Yang kedua, dilengkapi dengan tim penanganan bencana. Di tempat itu ada 4 titik kita taruh, ada wilayah utara, wilayah tengah, wilayah barat, dan timur. Itu masing-masing ada ambulans, ada pemadam kebakaran, termasuk juga sebenarnya mendekati tempat-tempat berdekatan dengan polsek-polsek setempat begitu, supaya ada koordinasi penanganan secara cepat di lapangan. Itu yang kedua, yang pertama. Yang berikutnya adalah kita juga melihat seperti potensi kebakaran ini lebih banyak terjadi di pesisir pantai, dan walaupun peralatannya ada, peralatan pemadam kebakarannya ada, ini juga kita lihat akses untuk mencapai
sulit karena tidak ada aksesnya, tidak ada jalannya. Oleh karena itu selama 1 periode yang lalu kita berusaha melakukan revitalisasi dan perbaikan jalan-jalan di pesisir khususnya, dan itu sudah selesai saya kira di lintas ujung, di seluruh pantai, hanya pantai sebagian juga laut. Jalan-jalannya kita betonalisasi sehingga ambulans termasuk juga mobil pemadam kebakaran ini juga bisa melewati tempat ini. Lalu berikutnya kita juga mulai beberapa tahun terakhir ini, mulai tahun lalu dan tahun sekarang ini juga meremajakan alat-alat untuk misalnya untuk penanggulangan bencana khususnya pemadam kebakaran ini. Lalu mungkin saya kira bahwa operasional juga untuk kegiatan itu tentu perlu kita dukung. Jadi dan kerjasama antara dinasnya dengan stakeholder terkait itu terus kita kembangkan melalui program-program mitigasi bencana bersama. Ya, saya kira yang paling penting juga kami menyadari bahwa tidak ada jaring yang di Jakarta. Jadi ada masih beberapa tempat di pesisir yang misalnya masih memerlukan perbaikan baik berupa betonisasi dan sebagainya. Itulah makanya ada juga program kita yang di dana RT itu termasuk untuk menyokong itu. Mungkin juga ada beberapa hidran yang ada di daerah pantai yang mengalami kerusakan, perlu dilakukan revitalisasi, atau mungkin juga ada beberapa alat misalnya pemadam ini yang barangkali kurang berfungsi sekarang, kita akan terus lakukan perbaikan. Baik, Bapak, waktu sudah habis. Terima kasih atas jawaban dari pasangan calon. Kami persilakan duduk kembali. Boleh ditunjukkan ke kamera dan disebutkan C berapa, Bapak? C3. Oke. Iya, kami persilakan, tidak akan kami ulang. Perda Kota Tarakan nomor 8 tahun 2019 tentang pembentukan Perumda Tarakan Agrobisnis Mandiri yang menjalankan beberapa unit usaha di bidang perikanan seperti pengelolaan pabrik rumput laut, pembenihan udang dan kepiting, serta budidaya kepiting. Perumda ini bertujuan menyediakan produk kelautan dan perikanan berkualitas untuk kebutuhan masyarakat. Namun, hingga kini Perumda tersebut belum mampu memberikan dividen kepada daerah dan belum memberikan pelayanan yang optimal sehingga dianggap bermasalah. Pertanyaannya, bagaimana komitmen Anda untuk memastikan Perumda ini efektif dalam distribusi, pemasaran, dan pengolahan hasil perikanan sehingga memberikan dividen dan nilai tambah komoditas yang berdaya saing? Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, saya kira lagi-lagi bahwa niat baiknya kan sudah ada, dasar hukumnya sudah ada, badan usahanya sudah ada. Tinggal sebenarnya selalu bahwa apapun itu, sebaik apapun aturannya, sebaik apapun strukturnya yang sudah kita bangun, sangat tergantung pada orang yang menjalankan. Kalau istilahnya the man behind the gun. Ya. Jadi oleh karena itu, tentu saya kira ke depan ini juga harus kita perbaiki kembali struktur organisasi ini. Oleh karena itu, kalau pasangan Harisma yang terpilih, rencana kita memang Perumda Agrobisnis ini dianggap sangat penting sebenarnya, khususnya di dalam rangka membantu para nelayan kita, para petambak kita, para petani kita sebenarnya di dalam rangka mengurai persoalan-persoalan hasil perikanan kelautan yang selama ini dianggap banyak problem seperti itu. Nah, oleh karena itu ke depan badan usaha ini tentu akan kita tingkatkan perannya melalui perubahan struktur menjadi persekoda. Jadi perusahaan daerah terbatas ini harapan kita juga saham-sahamnya itu akan dipegang oleh masyarakat umum, khususnya masyarakat nelayan dan petambak, supaya mereka juga bisa terlibat di dalam semua prosesnya, mulai dari proses pembelian sampai juga kepada proses mencari pasar dan juga tentu dalam proses pengolahan. Harapan kita mudah-mudahan dengan demikian perusahaan daerah ini tidak hanya memberikan dividen ini kan menurut saya nomor 2 ya. Paling penting dia bisa memberikan pelayanan terbaik, membantu para petani, membantu para nelayan dan juga dan tentu para tambang kita
harapan kita seperti itu, sehingga mudah-mudahan dengan demikian semua yang dipersoalkan selama ini, baik mengenai penyediaan bibit, mengenai pemasaran, mengenai produksi, mudah-mudahan isu bisa teratasi dengan baik dengan perbaikan di struktur perusahaan daerah. Ya, saya kira yang terpenting tadi sudah ditegaskan bahwa man behind the gun tadi. Jadi sebenarnya intensinya sudah ada, niatnya sudah cukup, tapi kemudian kita juga tidak boleh, karena misalnya sekarang belum ada memberikan keuntungan kepada daerah, lalu kita matikan. Kita harus terus mencoba. Mungkin kita harus menyaring, melibatkan kawan-kawan kita di DPRD atau mengundang berbagai ahli untuk melakukan proses rekrutmen misalnya. Itu sangat memungkinkan untuk kita lakukan. Jangan sampai ada misalnya tudingan yang muncul, ini karena tim sukses. Jadi bukan pada bidangnya, tapi diminta menangani itu. Yang biasa demo, menangani bidangnya. Nah, ini yang harus kita luruskan kembali. Dan Baik, waktu telah habis. Terima kasih Bapak untuk jawabannya. Baik hadirin, kita akan mempersilahkan calon wakil wali kota untuk silakan ditunjukkan ke kamera. Baik, berapa? C2. KKP tahun 2023, Kota Tarakan menghasilkan 201.998 ton rumput laut, sekitar 2.796 ton udang rindu. Namun, potensi besar ini tidak sejalan dengan biaya budidaya. Harga yang sering tidak menentu, minimnya akses informasi pasar yang terintegritas, hal ini menjadi kendala bagi pembudidaya dalam meningkatkan posisi tawar. Baik, pertanyaannya, bagaimana langkah konkret Anda untuk membangun sistem informasi pasar yang mudah diakses dan menjaga harga pasar berada pada titik keseimbangan sehingga membantu pembudidaya meningkatkan posisi tawar di tengah harga yang tidak stabil? Jadi sebenarnya ini hampir sama dengan udang, tetapi tahun lalu 2023 kita sudah membuat beberapa skim penyelesaian masalah ini, dan diharapkan sebenarnya tahun 2024 sudah mulai berjalan. Jadi waktu itu kita sepakati ada namanya resi udang. Memang namanya pasar ini kan memang terjadi fluktuasi, kadang naik, kadang turun. Nah sebenarnya peran ini semestinya ada pengusaha yang sudah kita tunjuk pada saat itu, dengan pembiayaan dari perbankan, dari beberapa perbankan di konsorsium perbankan di sini, yang sebenarnya pada kondisi seperti saat ini rumput laut itu dibeli dengan harga standar, harganya standar ya, yang masih tadi dalam rangka menutupi biaya operasional dan lain-lain. Nah memang karena mungkin pasar di luar sedang turun, rumput laut ini disimpan di resi gudang, dan pada saat itu sudah kami perkenankan untuk menggunakan fasilitas pabrik rumput laut yang ada di Pantai Amal pada saat itu. Dan harapannya nanti dalam kurun waktu tertentu rumput laut yang sudah dibeli oleh pengusaha ini nanti dilempar ke pasar itu setelah harga membaik. Itu sebenarnya mestinya harusnya dilakukan dengan seperti itu. Dan untuk mendukung itu dibiayai oleh perbankan, oleh konsorsium perbankan yang ada di sini. Skim ini sebenarnya sudah kita coba gagas sejak tahun lalu, dan mudah-mudahan saya tidak menjabat lagi, mudah-mudahan ini bisa dijalankan. Tapi pun kalau tidak, maka insya Allah kalau kami yang terpilih pada 2025 ini, program ini akan kita teruskan. Bahkan resi gudang sementara yang ada ini nanti kita akan buatkan resi gudang permanen, ya, termasuk juga tadi sebenarnya ada persoalan tidak hanya di harga persoalan pasar, tetapi juga pada persoalan kualitas bibit kita juga memang yang agak kurang bagus sebenarnya. Sehingga memang kalau dibanding dengan harga rumput laut kita dengan saudara kita di Nunukan saja itu sudah di bawah
apalagi dibanding mungkin nanti dengan yang lain. Nah, jadi ada dua persoalan besar itu. Satu memang persoalan di proses penanganan untuk laut ini di tingkat petani. Yang kedua juga memang ada persoalan di pasar. Dan ini dua-duanya harus ditangani. Dan waktu itu kami sudah membuat gagasan bersama-sama dengan Universitas Borneo bagaimana membuat yang namanya laboratorium kultur untuk membuat menghasilkan bibit yang cukup baik seperti itu. Ya, kalau penyangkut harga itu sebenarnya tidak bisa kita kendalikan. Tadi pertanyaannya bagaimana cara menstabilkan, itu kan mekanisme pasar. Yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini adalah menurunkan regulasi. Misalnya kita mencoba menekan cost dari produksi. Misalnya kita membantu bibit, membantu pupuk dan lain sebagainya agar sedapat mungkin ongkos atau biaya dalam memproduksi atau menghasilkan udang misalnya menjadi bisa ditekan. Baik, Bapak. Terima kasih waktu terakhir. Subtema D, silakan Bapak. Boleh ditunjukkan ke kamera dan disebutkan subtema D1. Baik, terima kasih Bapak. Kami persilahkan kembali ke podium. Menurut data pada sistem informasi online perlindungan perempuan dan anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2024 di Kota Tarakan terdapat 182 kasus dari total 300 kasus KDRT di seluruh provinsi Kalimantan Utara. Kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya didominasi oleh anak dan perempuan. Pertanyaannya, bagaimana program paslon untuk mencegah KDRT serta melindungi dan menangani korban KDRT guna mengurangi jumlah kasus dan dampaknya sehingga Tarakan menjadi kota yang aman dan memberikan perlindungan sosial bagi semua warganya. Waktu Anda 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Bapak. Ya, saya kira ini kan persoalan, kalau undang-undangnya kan sudah ada, baik undang-undang peraturan daerah kita juga sudah ada tentang sanksi-sanksi hukum terhadap pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak ini. Tetapi persoalannya adalah memang saya kira masih banyak masyarakat kita yang belum paham tentang ini, sehingga ya mungkin karena ketidakpahaman terhadap hukum sehingga mereka melakukan baik kekerasan ya mungkin seperti terhadap anak mungkin dianggap dalam rangka mendidik, tetapi kan di era sekarang ini kan mendidik bisa dianggap juga sebagai bagian daripada kekerasan terhadap anak dan melanggar undang-undang. Oleh karena itu saya kira tugas pertama kita tidak hanya pemerintah saya kira, tapi seluruh tokoh masyarakat termasuk juga stakeholder terkait memasarkan atau mensosialisasikan undang-undang ini tentang sanksi-sanksi yang akan diterima oleh para pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak. Itu yang pertama. Yang kedua tentu juga yang memberikan kesadaran hukum juga kepada perempuan dan anak ya harus berani melapor kalau dilakukan kekerasan terhadap mereka. Yang ketiga, pemerintah punya kewajiban untuk memberikan perlindungan. Oleh karena itu ditanakan sebenarnya sejak lama di pemerintah Kota Tarakan itu ada tempat penampungan yang namanya Sendungan yang sekarang juga masih berjalan. Tempat menampung korban-korban kekerasan terhadap anak dan perempuan. Dan di sana kita dampingi ada ahli, ada psikolog, ada psikiater, termasuk juga ada advokat misalnya kalau mereka mau menuntut kepada aparat hukum seperti itu. Dan juga kita membuat tempat pengaduan yang namanya Sapa 129 itu sudah berjalan saya kira. Dan sekarang juga di dalam ini kita juga membuat yang namanya perlindungan terpadu berbasis masyarakat. Jadi masyarakat juga terlibat di dalamnya secara keseluruhan. Dan itu sudah terbentuk di 20 kelurahan. Sehingga tinggal di bagaimana diefektifkan supaya program-program ini bisa berjalan dengan baik. Dan tentu saya kira buah dari hasil yang semua kita lakukan selama ini, Tarakan kan sudah 2 tahun berturut-turut 2022 sehingga saya 2023 Tarakan mendapatkan status kota layak anak sebenarnya. Jadi yang mudah-mudahan ke depan tentu bisa juga nanti mungkin menjadi kota layak perempuan begitu ya, supaya nanti bisa menjadi kota yang nyaman dihuni oleh semua
di masyarakat yang nanti ramah dan nyaman bagi perempuan maupun anak. Sumber-sumber yang mengakibatkan munculnya ini kadang juga karena himpitan ekonomi. Makanya perekonomian masyarakat harus ditumbuhkan, harus disokong dengan Baik Bapak, waktu Anda telah habis. Terima kasih pasangan calon untuk jawabannya. Mohon tenang Bapak Ibu sekalian karena masih ada satu pertanyaan lagi. Kami persilakan berikutnya calon wakil wali kota untuk mengambil undian pertanyaan. Pertanyaan masih tersegel. Para pendukung harap tenang agar paslon dapat memahami pertanyaan dengan baik. Tarakan pada tahun 2024 telah mendapatkan status kota layak anak Madia. Namun di tengah status yang disandang tersebut masih terdapat kasus yang melibatkan anak sebagai korban. Sampai dengan bulan September 2024 saja terdapat 84 kasus kekerasan terhadap anak. Di antaranya pelecehan seksual, bullying, bahkan menimbulkan korban jiwa. Bagaimana langkah konkret dan terobosan paslon untuk mengatasi masalah tersebut? Waktu Anda menjawab 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Ya, jadi hampir sama sebenarnya jawaban dengan yang pertama tadi, bahwa memang upaya-upaya selama ini, upaya-upaya pencegahan kita melakukan edukasi kepada masyarakat, termasuk juga tadi membuat sistem laporan dan lain-lain. Ya. Sebenarnya seperti kota layak anak ini kan penilaiannya tidak hanya pada persoalan peruntungan saja, tetapi juga banyak item di dalam situ, termasuk juga pekerja anak. Ya. Itu juga menjadi bagian penilaian dari penilaian untuk dapat status kota layak anak. Oleh karena itu saya kira bahwa lagi-lagi saya sampaikan tadi bahwa memang pemahaman terhadap hukum ini memang harus terus ditingkatkan terhadap masyarakat kita. Saya yang tidak percaya mereka tidak paham itu sehingga mereka berani melakukan perundungan. Kalau mereka tahu hukumannya melakukan perundungan atau kekerasan terhadap anak, ini saya kira mereka akan mungkin agak takut-takut juga. Oleh karena saya kira perlu sosialisasi lebih baik. Yang kedua, memang selama ini kita juga melakukan pendampingan kasus, ya, termasuk juga memberikan rumah aman sebenarnya. Karena seperti tadi kalau memang ya biasanya terjadinya kekerasan terhadap anak itu biasanya terjadi di rumah tangga yang broken home, ya biasanya ya rumah tangga yang tidak harmonis. Ya. Oleh karena itu kalau sudah melihat seperti ini, pemerintah sebenarnya selama ini pemerintah kota khususnya sudah menyiapkan yang namanya rumah aman itu. Rumah aman yang bisa diberikan kepada anak maupun perempuan yang membutuhkan perlindungan dengan fasilitas, dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah. Bahkan kita kadang-kadang juga menyiapkan kalau harus memulangkan ke kampung itu juga pemerintah menyiapkan seperti itu. Dan yang berikutnya, selama ini juga forum anak sudah kita bentuk. Jadi anak-anak ini sekarang sudah ada forumnya di Tarakan. Kita libatkan mulai dari tingkat perencanaan sampai dengan pembahasan anggaran pun mereka kita libatkan. Bahkan dalam setiap pertemuan-pertemuan kita libatkan anak-anak kita ini untuk mendengar apa sih keluh kesah mereka. Yang berikutnya sekarang juga kita lakukan sekolah-sekolah, sudah ada beberapa sekolah itu yang kita jadikan kota sekolah ramah anak. Ada juga puskesmas ramah anak. Jadi saya kira banyak sekali program yang kita lakukan selama ini. Ini tentunya dalam rangka mengurangi potensi-potensi kekerasan terhadap anak-anak kita. Walaupun tadi sampaikan bahwa masih ada dan tentu itu menjadi bagian pekerjaan rumah kita ke depan. Mudah-mudahan ini bisa kita selesaikan pada satu periode jabatan wali kota wakil wali kota tahun 2025-2030. Iya, saya kira tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa penyebabnya itu umumnya juga misalnya disebut broken home dan lain sebagainya. Nah, pada titik inilah sebenarnya juga pemerintah harus hadir untuk memperbaiki
ekonomi rakyat dengan menumbuhkan bantuan di sektor small medium size enterprise. Baik, Bapak, waktu telah habis. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dan setelah ini paslon akan menjawab pertanyaan dari masyarakat Kota Tarakan. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik kedua penajaman visi misi calon wali kota Tarakan dan wakil wali kota Tarakan tahun 2024. Di segmen ini, pasangan calon akan menjawab pertanyaan dari masyarakat kota Tarakan, di mana pertanyaan yang diberikan masih sesuai dengan tema hari ini, yakni peningkatan infrastruktur yang berwawasan lingkungan melalui komoditas perikanan unggul untuk memajukan kota Tarakan. Dan dari beberapa pertanyaan masyarakat kota Tarakan telah dikurasi oleh tim panelis dan telah menghasilkan 2 pertanyaan yang telah kami siapkan amplop pertanyaannya E1 dan E2 dan masih tersegel dan terjaga kerahasiaannya. Dan kami persilahkan kembali pasangan calon untuk menuju podium. Terima kasih dan hadirin diharap tenang. Baik, kali ini pertanyaan masyarakat akan kami bacakan. Amplop masih tersegel, terjamin kerahasiaannya, dan seperti sebelumnya, pertanyaan hanya akan kami bacakan satu kali. Kondisi persampahan di Kota Tarakan dirasakan oleh masyarakat sekitar tempat pembuangan sementara berada dekat dengan pemukiman warga yang berdampak pada polusi dan pencemaran udara serta berdampak pada konflik antara masyarakat yang membuang sampah dengan masyarakat yang tinggal di tempat pembuangan sampah tersebut. Pertanyaannya, bagaimana saudara menyelesaikan masalah tersebut? Waktu Anda menjawab 3 menit, dimulai dari Anda mulai berbicara. Ya, inilah problem perkotaan. Di satu sisi kita memang produksi sampahnya setiap hari kan sekarang sekitar 140 ton per hari. Dan di sisi lain memang tempat pembuangan sampah kita, lahan kita kan terbatas. Sehingga mau tidak mau memang biasanya tempat-tempat pengolahan pembuangan sampah sementara ini ya pasti berada dekat pemukiman penduduk. Tetapi kita mensiasati sebenarnya. Oleh karena itu kita mensiasati sejak beberapa tahun ini kita membuat yang namanya TPS 3R. Jadi tempat pengolahan sampah melalui proses reduksi, reuse, dan recycling. Karena tidak semua sampah memang dibuang. Ada yang diolah menjadi kompos, ada yang plastiknya disimpan karena tidak bisa hancur dan diolah kembali, dan ada yang barang-barang yang masih bisa dipergunakan. Sehingga ini program yang kami lakukan sejak 5 tahun yang lalu dengan program 1 kelurahan 1 TPS 3R. Alhamdulillah sebenarnya ini sedang berjalan. Bahwa memang ada bau dan lain-lain sedikit, tapi sebenarnya kalau pengolahan sampahnya bagus, sebenarnya tidak berbau. Ya, ini memang kalau ada tempat yang agak berbau mungkin perlu dilakukan penelitian, mungkin cara pengolahannya yang kurang baik. Tetapi program TPS 3R ini memang menjadi program prioritas kita juga ke depan, karena ini kalau tidak dilakukan, semua sampah dibuang ke tempat pembuangan air. Bisa dibayangkan setiap hari kita membuang 140 ton sampah itu minimal, bisa kadang-kadang sampai 170 ton kalau misalnya lebaran. Sehingga tentu tempat pembuangan air sampah pun akan cepat penuh kalau tidak dilakukan strategi melalui pengolahan TPS 3R ini. Maka TPS 3R ini adalah bagian solusi. Maka nanti ke depan kita berharap Tarakan bisa zero waste. Jadi kalau zero waste bebas sampah. Sampah plastiknya kita mungkin bisa pakai untuk buat paving, batako, lalu organiknya bisa dibuat untuk kompos, ya.
sehingga mungkin yang dibuang ke tempat pembuangan akhir sampah itu tidak banyak lagi. Dan harapan kita bahwa umur dari tempat pembuangan akhirnya akan jauh lebih lama seperti itu. Ya, program yang sudah disampaikan ini adalah salah satu program unggulan di 20 program yang kita tawarkan. Tentu salah satu yang paling penting dalam program ini adalah keberpihakan anggaran di sektor ini. Ini penting juga kan berkaitan dengan kesehatan, bukan saja melulu terkait keindahan, kenyamanan kota, tapi juga terkait kesehatan. Jadi di mana-mana saja negara maju, apabila salah satu indikatornya apabila kota itu bersih, yang disebut juga tadi zero waste, jadi orang merasa nyaman, feel at home ketika datang ke kota Tarakan. Baik, terima kasih untuk supporter. Baik, para hadirin dimohon untuk tenang. Lanjut pertanyaan kedua dari masyarakat Kota Tarakan. Mohon disimak dengan seksama Bapak, kami hanya akan membacakan satu kali. Pendapatan masyarakat terbesar Kota Tarakan yaitu di sektor budidaya udang windu tambak. Namun hal ini tidak menjadi perhatian serius pemerintah, bahkan tidak sedikit masyarakat pelaku petani tambak yang mengeluhkan dikarenakan biaya operasional yang dikeluarkan dari mulai pelepasan bibit sampai masa panen tidak sebanding dengan hasil produktivitas panen. Pertanyaannya, bagaimana keseriusan Anda dalam menyelesaikan masalah-masalah ini dan tidak terkesan saling melempar tanggung jawab? Waktu 3 menit dimulai dari Anda berbicara. Silakan Bapak. Iya, saya kira bukan pemerintah tidak serius kan, sangat serius menyelesaikan persoalan ini. Tetapi lagi-lagi bahwa persoalan ini kompleks ya, tidak bisa diselesaikan dalam hitungan hari. Tentu kita harus duduk bersama dengan semua, mencari karena banyak masalahnya. Harga udang kita ini kan sangat tergantung juga pada buyer, tetapi juga sangat tergantung pada fluktuasi dolar. Juga sangat tergantung pada saya disampaikan tadi biaya operasional, sehingga kalau biaya operasional tinggi marginnya pasti sedikit. Oleh karena itu selama ini kami juga sudah menangkap apa yang disampaikan oleh masyarakat kita, masyarakat Petambak ini, bahwa misalnya dari kualitas benur saja mereka persoalkan karena benur yang ada saat ini kualitasnya juga sangat rendah. Kadang-kadang ya istilahnya kalau dimasukkan 100 yang hidup cuma 3, berarti kemungkinan hidupnya hanya 3%. Itu biaya operasionalnya menjadi sangat tinggi. Yang kedua, biaya misalnya mendapatkan BBM bersubsidi juga agak susah begitu. Ini juga meningkatkan biaya operasional. Yang ketiga memang ya pupuk juga menjadi satu faktor juga. Pupuk dalam rangka tetap menjaga kesuburan dari tambak-tambak itu juga diperlukan oleh mereka. Begitu sulitnya mereka mendapatkan dan mahal harganya. Lalu oleh karena itu saya kira program kita ke depan ini harus tidak hanya di harga, tetapi juga tentu harus kita pikirkan dari hulu sampai ke hilir. Dari hulunya itu saya kira seperti tadi kita harus memikirkan mengenai benur. Nah ini dalam rencana kita akan kerjasama dengan Universitas Borneo, misalnya karena ada fakultas perikanan di sana. Bagaimana menguji benur-benur ini yang akan dijual ke masyarakat ini? Kan selama ini kan masuk langsung dijual dan itulah yang menyebabkan saya kira usia harapan hidupnya menjadi rendah. Oleh karena itu mudah-mudahan dengan pengujian itu benur yang dipasarkan baik begitu sehingga usia atau angka harapan hidupnya itu lebih tinggi begitu. Yang kedua, kita sudah merencanakan untuk membuat subsidi seperti juga subsidi bibit dalam rangka membantu mengurangi operasional cost ini. Yang ketiga juga kita membantu karena pupuk dan tadi yang saya sampaikan TPS 3R benar bisa berkolaborasi, bisa bersinergi antara TPS 3R mengolah pupuk kompos organik ini dan ini nanti kita bantukan atau kita subsidikan kepada para petani dan petambak kita sehingga ini akan terjadi multiplier effect saya kira di dalam pengelolaan persampahan tetap juga terus akan meningkatkan produksi perikanan lokal. Yang berikutnya saya kira seperti saya sampaikan tadi bahwa memang pemerintah terlibat di dalamnya yang saya sampaikan bahwa perusahaan bisnisnya harus kita perkuat ya kalau bisa kita tingkatkan dari perseroda supaya para petambak juga terlibat di dalam pemegang saham ini seperti itu dan mudah-mudahan mereka juga bisa
bisa mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dalam proses ini. Ya, jadi ini begitu panjang yang cerita ini. Saya kira memang akan kita bahas lebih detail. Baiklah, Kembali di debat publik Kota Tarakan dan kami persilakan kepada pasangan calon wali kota dan wakil wali kota untuk menyatakan pernyataan penutupnya, dan waktu Anda menyampaikan pernyataan penutup 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Bapak. Selama kurang lebih 2 bulan sejak penetapan saya dan Pak Ibu Saud sebagai pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Tarakan pada tanggal 22 September 2024 yang lalu, kami terus bergerak untuk menyampaikan visi, misi, program-program unggulan yang akan dikerjakan untuk menjadikan Tarakan supaya kota maju dan sejahtera. Jika kami berdua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui tangan rakyat untuk memimpin kembali kota ini. Banyak aspirasi, apresiasi dan harapan yang digantungkan kepada kami pasangan Harisma Hairul yang berusaha sejahterakan masyarakat selama proses sosialisasi tersebut, yang semakin memberikan keyakinan kepada kami adanya dukungan kuat masyarakat kepada pasangan Harisma untuk melanjutkan program-program pro-rakyat seperti yang telah dilaksanakan pada periode jabatan pertama 2019-2024. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami pasangan Harisma ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada segenap warga kota Tarakan yang telah memfasilitasi, menghadiri dan memberikan masukan-masukan berharga saat pelaksanaan kampanye atau sosialisasi. Juga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam debat ini, KPU, Bawaslu, penulis, moderator, panitia, dan tentunya seluruh masyarakat yang hadir atau menyaksikan secara live dan digital. Kami juga mengajukan permohonan maaf jika selama kurun waktu kampanye atau sosialisasi terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan serta saudara semua. Selama periode sebelumnya, kami telah bekerja keras memenuhi janji-janji dan membawa perubahan nyata bagi masyarakat Tarakan, meskipun di tengah terpaan badai pandemi COVID-19. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami memahami bahwa semua keberhasilan ini adalah hasil dari kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan mitra pembangunan. Namun kami sadar bahwa masih banyak tantangan ke depan yang harus kita hadapi bersama untuk kemajuan kota Tarakan. Kami ingin juga menyampaikan kembali komitmen kami untuk melanjutkan pembangunan nyata bagi kota Tarakan yang kita cintai ini. Dan kami percaya bahwa pada suatu saat nanti, impian kita untuk menjadikan Tarakan sebagai the new Singapore akan terwujud jika seluruh warganya bekerja keras, bekerja cerdas, bekerja ikhlas, dan semangat kebersamaan terus dipupuk karena daerah ini memiliki potensi yang luar biasa. Kami hadir untuk mendengar aspirasi masyarakat, menghadirkan solusi nyata bagi setiap permasalahan yang dihadapi, dan memastikan bahwa tidak ada satupun warga kota Tarakan yang tertinggal dalam perjalanan kita menuju kemajuan. Untuk periode tahun 2025-2030, kami telah menyiapkan 20 program unggulan sebagai jawaban terhadap berbagai persoalan masyarakat yang selama ini masih menjadi keluhan, dengan fokus pembangunan pada penuntasan pelayanan dasar, kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, budaya, dan sumber daya manusia, pemantapan infrastruktur dan sarana-prasarana, percepatan pertumbuhan perekonomian, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, konservasi lingkungan dan risiko bencana, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Kami pasangan nomor 1 Harisma Hairul dan Ibu Saud berkomitmen untuk melanjutkan kerja keras ini, memperbaiki apa yang perlu ditingkatkan, dan memastikan bahwa kemajuan yang telah dicapai bisa berkelanjutan serta dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat kota Tarakan. Kami mohon dukungan dari masyarakat Tarakan tanggal 20 November 2024 untuk coblos nomor 1 pasangan Harisma agar kita bisa melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik, adil, dan sejahtera bagi seluruh warga. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di dalam hati. Kalau ada kata dan tindak kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ayo pimpin naik gerobak, yang penting kita kompak. Ayo pimpin nomor 1, yang penting kita nanti tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya, salam.
kira kan selesai ini tidak ada lagi mungkin acara yang resmi yang dijadwalkan oleh KPU berkaitan dengan paslon. Semua sudah kita lewati. Dan tinggal sekarang mungkin kami tinggal menyelesaikan karena masih ada sampai tanggal 23 ya sebelum minggu tenang. Kita masih ada beberapa kegiatan, saya, Pak Wakil juga ada ya masih ada bertemu dengan masyarakat lah. Jadi tinggal menyelesaikan itu ya setelah tanggal 24 kan tidak ada aktivitas lagi. Jadi ya tinggal mungkin memperbanyak doa mudah-mudahan semuanya berjalan. Terkait dengan pernyataan akan membuka 75 hektar tahunnya Pak ya, ruang terbuka hijau itu memungkinkan? Ya itu salah satu rekomendasi yang harus kita jalankan ya, karena itu menyangkut konsekuensi dari RW kita, pemerintah RW yang di dalam rangka menjaga kota ini tetap berkesinambungan gitu ya. Karena kalau misalnya semuanya lahannya dipakai semua untuk pemukiman ya tentu nanti akan berdampak banyak ya terhadap bencana, terhadap masalah sumber air dan lain-lain. Saya kira akan banyak sekali, termasuk juga suplai oksigen gitu ya. Sehingga tentu ruang terbuka hijau ini ya dari kebutuhan dasar kita juga. Kalau dalam penilaian itu dari luas wilayah kota ini dengan dibandingkan ruang terbuka hijau ini kan belum memenuhi standar. Sehingga ini bagian nanti yang selama 5 tahun ke depan setiap tahunnya harus kita membuka 75 hektar. Menambah maksudnya, menambah itu bisa disiasati tadi mungkin lahan-lahan ini yang dipakai itu baik yang milik masyarakat maupun juga yang milik pemerintah. Kita tidak berjanji untuk menaikkan, tapi yang kita perbaiki adalah menjaga tadi yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Salah satunya tadi misalnya masalah bibit yang tidak berkualitas yang mereka beli dan dianggap bahwa pemerintah selama tidak terlibat lah dalam melakukan pengujian kualitas udang yang dijual di pasaran. Sehingga nanti ke depan saya kira harus dilakukan. Yang kedua, misalnya tadi ya, misalnya biaya operasional yang susah, harga pupuk yang mungkin selama ini juga mereka turunkan. Tentu itu juga harus disubsidi oleh pemerintah. Walaupun mungkin tidak bisa keseluruhan, tapi minimal membantu. Termasuk jadi mungkin subsidi bibit juga mungkin bisa kita lakukan juga. Walaupun mungkin tidak bisa membantu, tapi mengurangi lah gitu ya. Dan yang paling penting sebenarnya ya memang di samping harus ada mencari kompetisi harga yang baik. Oleh karena itu pemerintah membuat cold storage nanti ke depan itu juga cold storage yang dikelola oleh pemerintah bersama-sama dengan masyarakat tambah ya. Mudah-mudahan mereka bisa tahu juga berapa sih harga pembelian, berapa harga penjualan, supaya tidak lagi kecurigaan kepada ya ada transparansi, ada kecurigaan selama ini kepada pemerintah seolah pemerintah bermain di bawah layar seperti itu. Ini bagian-bagian upaya kita ke depan untuk memperbaiki sistem ini dari dulu sampai ke depan. Harapan kita mudah-mudahan dengan demikian, kalaupun harga tidak naik, tapi biaya operasional kurang, kan izinnya kan tetap cukup bagus. Nah ini sebenarnya bagian dari pemikiran-pemikiran kita. Karena teman tadi disampaikan oleh Pak Wakil, harga ini kan sangat tergantung pada pembeli, mekanisme pasar, ya tergantung pada supply and demand. Kalau supply-nya tinggi, demandnya rendah ya pasti harga turun. Supply demand tinggi, harga supply kurang ya pasti harga naik gitu. Nah oleh karena itu saya kira yang bisa kita lakukan secara real menurut saya, secara logik itu bisa lakukan yang mengurangi biaya operasional tadi. Tentu bisa dengan subsidi, memperbaiki sistem dari hulu sampai ke hilir sehingga mudah-mudahan hasilnya cukup bagus. Dan yang berikutnya juga sebenarnya sudah pernah kita pikirkan mengenai direct export dari Tarakan sebagai pelabuhan internasional bisa langsung kepada beberapa negara tujuan ini. Cuman memang pengusaha kita ini kan biasanya nggak mau keluar dari zona nyaman karena ada beberapa persoalan juga. Misalnya ada persyaratan untuk pengiriman langsung kapalnya, kuota kapalnya itu mensyaratkan minimal 100 kontainer misalnya. Nah itu yang harus dipenuhi dalam waktu bersamaan. Sementara pengiriman mereka beda-beda nih kontraknya dengan buyer di luar negeri nih. Satu konsorsium beda-beda. Tapi saya bilang mungkin juga bisa disatukan dengan yang lain-lain. Misalnya apakah misalnya pengiriman plywood, apa rumput laut, apalagi mungkin sarang burung, mungkin bisa dijadikan satu di dalam satu kapal sehingga mudah-mudahan bisa dilakukan.
Saya kira itu perlu diusahakan, karena tadi saya sampaikan bahwa kenapa di pembukaan disampaikan bahwa Tarakan mempunyai posisi strategis di Alki 2. Sebenarnya dari sini bisa langsung ke laut ini kan Samudra Hindia ya, itu bisa langsung ke perairan internasional, kita langsung bisa ke Jepang, ke Cina dan lain-lain. Kalau selama ini kan muter dulu Surabaya, Singapura, baru balik lagi, kan biayanya pasti tinggi, ground handlingnya pasti tinggi. Nah itu selama ini saya sama satu periode kita berusaha, tetapi lagi-lagi yang sangat tergantung pada pelaku usaha. Pernah juga kita coba dulu kargo misalnya, kargo, pesawat kargo dari sini kan cuma butuh 5 ton misalnya. Itu pun juga tidak terpenuhi. Tapi mudah-mudahan nanti dengan beberapa perubahan sistem yang kita lakukan, mudah-mudahan itu bisa kita cobalah ya. Semua upaya kita coba. Jadi kalau bilang tidak serius, kita sangat serius sebenarnya menangannya. Bahkan menjadi PR kita setiap hari, setiap malam kita pikirkan bagaimana sih solusinya yang terbaik. Agar kita bisa melangkah bersama menuju masa depan yang lebih baik, adil dan sejahtera bagi seluruh warga. Terima kasih atas segala perhatian. Kalau ada jarum yang patah, jangan dimasukkan di dalam negeri. Kalau ada kata tidak kami yang salah, jangan disimpan di dalam hati. Ayo tim naik gerobak. Yang penting apa? Ayo tim berangkat. Dari Kota Tarakan, Kenneth Helmiarahap, Kaltara TV.